Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Annisa Melani Asis dengan NIM 210211501014 dari kelas B Program Studi Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi mata kuliah pengantar arsitektur dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Materi pertama, proses lahirnya ruang arsitektur. Pertama, penciptaan atau causa prima. Adanya hubungan keseimbangan antara manusia dan alam merupakan faktor terciptanya arsitektur. Kedua, manusia merekayasa alam. Pada siang hari, mereka beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berburu dan lain sebagainya. Lalu pada malam hari, mereka menikmati hasil buruannya. Setelah merasa kenyang, mereka butuh istirahat. Mereka kemudian beristirahat di atas pohon maupun di goa. Manusia kemudian mulai melakukan rekayasa sederhana dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, privasi, religius, dan lain-lain. Ketiga, lahirnya ruang arsitektur. Lahirnya ruang arsitektur didasari oleh agama, budaya, perilaku, dan wadah arsitektur yaitu alam. Kemudian arsitektur terbagi menjadi dua, yaitu arsitektur tradisional dan arsitektur barat. Gabungan antara keduanya disebut arsitektur campuran. Materi kedua, pengertian arsitektur menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Brinkman. Pengertian arsitektur menurut Brinkman adalah kesatuan antara bentuk dan ruang atau penciptaan ruang dan bentuk. Yang kedua, Boukundige Encyclopedia. Pengertian arsitektur menurut Boukundige Encyclopedia adalah kegiatan mendirikan bangunan dari segi keindahan. Sementara itu, aktivitas mendirikan bangunan dari segi konstruksi disebut dengan ilmu bangunan. Pengertian arsitek dan peran arsitek dalam pembangunan proyek. Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan. Karenanya, lebih tepat mendefinisikan arsitek sebagai seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau lingkungan binaan. Arti lebih umum lagi, arsitektur adalah seorang perancang skema atau perencana. Arsitek adalah profesi dengan segudang kemampuan. Yang pertama, membuat desain bangunan dengan rinci. Kedua, bekerja sama dengan profesional konstruksi untuk membuat perencanaan, memastikan kelayakan, dampak lingkungan, hingga juga anggaran dari proyek yang akan dibuat. Ketiga, menulis dan mempresentasikan desain, laporan, proposal pada klien dan pihak-pihak terkait. Keempat, memilih material bangunan yang akan digunakan. Dan kelima, memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran termasuk bisa fleksibel dalam menghadapi kondisi-kondisi tak terduga atau masalah yang muncul selama proses pembangunan. Secara garis besar, profesi arsitek terbagi ke dalam beberapa bidang, di antaranya arsitek bidang industri, arsitek bidang desain komersial, arsitek bidang desain hunian, arsitek bidang desain green building, dan arsitek bidang desain taman. Materi ketiga, Trinitas Vitruvius atau 3 prinsip arsitektur. Yang pertama adalah kekuatan atau firmitas. Firmitas yang dimaksud Vitruvius mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Vitruvius menjelaskan setiap material yang ia pakai dalam bangunannya seperti batu bata, pasir, kapur, pozzolana, batu, dan kayu. Setiap material dijelaskan mulai dari karakteristik dari tiap jenis-jenisnya hingga cara mendapatkannya atau membuatnya. Kemudian ia menjelaskan metode membangunnya atau konstruksi. Kedua, fungsi atau utilitas. Pada utilitas yang ditekankan adalah pengaturan ruang yang baik didasarkan pada hubungan fungsi, hubungan antar ruang dan teknologi bangunan, atau pencahayaan, penghawaan, dan lain sebagainya. Pengaturan seperti ini juga berlaku untuk penataan kota, misalnya di mana kita harus menempatkan kuil, benteng, dan lain-lainnya di ruang kota. Ketiga, keindahan atau estetika atau venustas.
Proporsi dan simetri merupakan faktor yang dianggap Vitruvius mempengaruhi keindahan. Hal ini ia dasarkan pada tubuh manusia yang setiap anggota tubuhnya memiliki proporsi yang baik terhadap keseluruhan tubuh dan hubungan yang simetrikal dari beberapa anggota tubuh yang berbeda ke pusat tubuh. Materi keempat, mengenal Louis Henry Sullivan. Louis Henry Sullivan adalah seorang arsitek Amerika yang lahir pada tanggal 3 September 1856 dan meninggal pada tanggal 14 April 1924 di Chicago, Amerika Serikat. Sullivan dikenal sebagai pembaharu dalam arsitektur Amerika yang dikenal dengan desain pencakar langitnya yang kaya estetika. Pada masa mudanya, Sullivan dikenal kurang sabar untuk menempuh pendidikan di kelas. Dia hanya menempuh 1 tahun pendidikan di Massachusetts Institute of Technology, tempat dia menempuh pendidikan bersama William Ware, arsitek bertema High Victorian Gothic. Pada akhir tahun 1873, Sullivan bekerja di Philadelphia dan menghabiskan waktu sebentar untuk bekerja di kantor Frank Furness, seorang arsitek Amerika. Dia berpindah ke Paris dan di situ ia bekerja di École des Beaux-Arts. Karya bangunan-bangunan terkenalnya di antara lain adalah Auditorium Building Chicago, Guernsey Building Buffalo, New York, sekarang bernama Prudential Building, Wainwright Building, dan Schlesinger and Meyer Department Store, sekarang bernama The Sullivan Center di Chicago. Autobiografinya diterbitkan tidak lama setelah kematiannya. Berikut adalah beberapa karya Louis Henry Sullivan. Materi kelima, organisasi ruang. Mengorganisasi ruang merupakan tahapan dasar arsitektur di mana arsitek mendefinisikan ruang, mengatur dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Pola organisasi ruang. 1. Centralized organization, ruang-ruang yang disusun terpusat pada titik sumbu. Kedua, linear organization, ruang-ruang yang disusun deret pada satu garis acuan. Ketiga, radial organization, kombinasi ruang centralized dan linear. Keempat, clustered organization, ruang-ruang yang dikelompokkan oleh kedekatan bentuk fisik. Kelima, grid organization, ruang yang diatur pada posisi dan jarak yang konsisten. Materi keenam, konsep desain arsitektur. Konsep perancangan adalah sebuah proses untuk memilih ide yang sesuai dari semua ide yang dipikirkan dan dikhayalkan. Berikut ini ada 5 jenis konsep ide desain dalam perancangan arsitektur. 1. Konsep analogi merupakan sebuah konsep ide yang mengambil bentuk, ciri, dan sifat khas dari suatu benda ataupun makhluk hidup kemudian diterapkan ke desain. Kedua, konsep metafora merupakan sebuah konsep ide yang mengumpamakan atau mengandaikan suatu benda ataupun makhluk hidup kemudian diterjemahkan ke dalam desain tanpa harus menirukan bentuk dan ciri-ciri. Ketiga, konsep esensi atau hakikat merupakan sebuah konsep ringkasan pokok yang diambil inti dari semua aspek-aspek persoalan yang rumit. Konsep hakikat adalah konsep desain yang bisa memberikan identitas pada bangunan yang didesain. Keempat, konsep pragmatik merupakan sebuah konsep tanggapan langsung dari pemecahan persoalan-persoalan yang rumit di program perancangan desain agar nantinya tidak menimbulkan masalah. Terakhir, konsep utopia atau cita-cita merupakan sebuah konsep yang dicita-citakan arsitek melalui berbagai macam penelitian panjang guna untuk mewujudkan desain yang ideal untuk masa depan. Tugas konsep desain, menggambar sketsa bangunan. Konsep analogi merupakan sebuah konsep ide yang mengambil bentuk, ciri, dan sifat khas pada suatu benda ataupun makhluk hidup, kemudian diterapkan ke desain. Pada gambar yang saya buat, saya menggunakan konsep analogi. Saya terinspirasi dari api unggun. Pada bagian dasar bangunan tersebut berbentuk bulat dan pada bagian atapnya berbentuk segitiga yang melengkung ke dalam yang menyerupai bentuk api pada api unggun. Sedangkan pada bangunan yang berbentuk balok, bangunan tersebut terinspirasi dari kayu yang biasa digunakan pada api unggun dengan atap kaca. Bisa dilihat secara keseluruhan, bangunan tersebut menyerupai api unggun, sehingga konsep yang lebih cocok adalah konsep analogi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.